Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Prof Erna yang saya muliakan, Ustadz Syifa, dan seluruh Bapak Ibu dosen dan tendik yang hadir dalam pengajian pada pagi hari ini. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Amin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini jelang Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini bisa memenuhi harapan Budekan. Agak berat karena Ramadan berdampak. Ya, temanya lagi berdampak. Sebenarnya kalau kita belajar tentang Islam, belajar tentang Muhammadiyah, tidak ada ibadah berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan masalah akhlak, masalah sosial. Ya, dan itu yang ditangkap dengan baik oleh Muhammadiyah dan orang-orang yang aktif di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan salah satu ayat favoritnya itu kan Al-Ma'un. Sampai Kiai Dahlan mengulang-ulang kajian ayat ini, kajian tafsir. Guru kami juga suka mengulang-ulang itu. Muridnya Pak Kiai Dahlan yang bernama Pak Jindar Tamimi. Iya. Jadi insya Allah kalau saya sanadnya muttasil, bersambung. Ya. Jadi dia mengatakan kalau mau menjadi Muhammadiyah itu cukup belajar Al-Quran secara benar, maka Anda sudah Muhammadiyah. Nah, kalau kita ambil tarik ke Kiai Dahlan, ya Al-Ma'un itu apa istilahnya itu dalam ungkapan sindiran atau langsung menohok langsung ke kita, karena ada kalimat fawailul lil musallin itu. Celakalah bagi orang yang sholat. Loh, kan kita orang yang sholat. Kita kan diperintahkan sholat. Tapi kenapa kita justru dianggap celaka? Karena tidak berdampak. Malah di situ ditujukan kepada orang, sebenarnya bukan orang yang sholat pada umumnya dengan sholatnya sahabat, tapi sholatnya orang munafik yang hanya mementingkan aspek lahiriah saja. Ya, makanya fawailul lil musallin itu celakalah bagi orang yang sholat seperti sholatnya orang munafik. Kenapa? Tidak punya dampak. Dia hanya melakukan kamuflase saja. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, tidak tahu substansi sholat. Ya, dia hanya mementingkan aspek lahiriah, mentang-mentang bekerja di UMY. Kalau pulang ke rumah tidak tahu apakah sholat ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ya, kalau di rumah apakah berjamaah di masjid atau tidak. Wallahu a'lam. Makanya Muhammadiyah itu UMY, kita ada pengabdian di lingkungan ranting atau cabang kita. Ya, karena kadang-kadang pengabdiannya jauh sampai ke luar negeri, tapi di kampungnya tidak dikenal. Ya, makanya ada ketua ranting yang itu cerita sama saya itu.
ya Pak Agus Mulyono, ya Pak Rahmat juga dulu. Saya enggak mau tanda tangani, orang tahu aktif kok. Jadi memang harus aktif di masyarakat. Nah, itu memang tujuannya kita. Nah, itu dalam rangka mengaktifkan pemahaman kita tentang al-ma'un itu, supaya tidak menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu ciri-ciri yang salatnya orang yang salat tapi celaka. Alladzina hum yuraun, dia salat hanya untuk dilihat. Ya, riya. Wa yamnaunal maun, anehnya dia itu salat tetapi justru menjadi provokator untuk tidak memberikan bantuan yang berguna kepada yang lain. Itu aneh itu. Ya. Nah, puasa juga begitu. Ya, tadi Ustazah Prof Erna sudah menyinggung itu. Ya, la'allakum tattaqun. Semoga kita berproses menjadi manusia yang lebih baik, lebih takwa. Itu tidak, bahasanya itu bukan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, tapi pakai fi'lun mudhari. Ini ahlinya bahasa Arab ini Ustadz Syifa ini. Fi'lun mudhari itu lil istimror. Fungsinya untuk keberlangsungan terus menerus. Ya, jadi tidak langsung menjadi, tapi berproses. Nah, supaya kita bisa menjadi, kita harus paham dulu ilmunya, mengilmui lebih dahulu sebelum kita praktek. Ya, judulnya Song-Song Ramadan. Saya di beberapa tempat sering bilang begini, sebenarnya ini Ramadan, disongsong atau tidak disongsong, dia tetap akan datang. Ya, mau tanggal 18 atau 19 terserah berdasarkan keyakinannya. Kalau kita di Muhammadiyah 18. Ya, menurut Muhammadiyah 18. Tapi ternyata Muhammadiyah juga ternyata tidak semuanya 18. Karena saya sudah tanya-tanya gitu. Tapi kalau keputusan organisasinya 18. Ya. Nah, jadi dia akan datang. Cuma akan lebih baik kalau kita lebih mempersiapkan diri kita, jiwa dan raga kita untuk menyambut yang akan datang. Karena dia kan pasti datang. Kalau misalnya seperti kematian, maaf ya, kematian. Kira-kira siapa yang yakin bahwa dari hari ini masih sampai Ramadan yang akan datang? Ini yang tinggal 5 hari lagi. Ada yang yakin? Saya kan. Ya. Siapa yang di antara kita yang yakin kalau misalnya nanti mati tiba-tiba kemudian pasti masuk surga? Langsung bigoiri hisab, tanpa hisab. Ada? Utang koperasi udah lunas belum? Ya, pasti masuk surga. Atau jangan-jangan di antara kita, teman kerja kita, kita masih sering membicarakan keburukan saudara kita, sesama teman kita. Ya, dia tidak mau bawa masalahnya sendiri, dapat dia pikirkan, dia curhat dengan temannya. Yang dirasani itu temannya juga. Ya, dengan berbagai macam sudut pandang dia bisa ngerasani. Ya. Terus begitu mau masuk surga. Namanya ghibah. Ya, membicarakan keburukan saudaranya di belakangnya atau mungkin di depannya tapi main HP. Ya.
Belum lagi, ini ibu-ibu, mbak-mbak, sudah pada lunas utang puasanya. Alhamdulillah. Ya, bulan Sya'ban ini bulan pelunasan utang sebelum memasuki Ramadan. Karena istri Nabi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian kita ambil sebagai nama organisasi perempuan di Muhammadiyah, ortomnya Aisyah, itu tuntas pelunasan hutangnya itu pada bulan Sya'ban ini. Jadi dia tidak menyisakan lagi utang. Sahabat juga tidak menyisakan utang. Jadi kalau bisa jangan sampai utang puasa kita nabrak pada Ramadan yang akan datang. Kalau bisa lunas. Toh tidak banyak kan utang puasanya kan? Biasanya kalau tamu bulanan kan rata-rata 1 minggu saja. Kalau hamil, bagaimana cara melunasi utang? Utang puasa lagi atau fidyah? Alhamdulillah. Ini Muhammadiyah banget ini. Ya, sebab ada, coba kalau Anda searching untuk wanita hamil itu ada pandangan kalau yang dikhawatirkan itu adalah bayinya, maka dia harus, ya ada yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan double dua-duanya. Dan bukan atau. Kalau di Muhammadiyah pakai atau saja. Iya. Yang bayar utang itu ketentuannya maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor, yaitu orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh musafir. Itu mengganti pada hari yang lain. Ada 11 bulan waktu cukup panjang ya untuk melunasi utang-utang itu. Tapi kalau wanita hamil tidak masuk di situ. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia cukup bayar fidyah, memberikan makanan pada satu orang fakir miskin. Loh kok ada orang yang kasih makan fakir miskin sampai 60 orang. Nah, itu berarti dia jebol itu pada siang hari itu. Suami istri main-main. Jebol dia. Aduh. Wes nanti kasih makan fakir miskin sekaligus buka puasa. Ya. Jadi ya sebenarnya tidak boleh begitu, tapi kalau kebablasan ya mau bagaimana lagi? Ya itu sanksinya. Nah, jadi pakai atau. Nah, untuk wanita hamil, saya punya teman 6 tahun dia tidak puasa. Kenapa? Hamil terus. Iya. Karena 3 anaknya berturut-turut, belum sampai selesai masa penyusuan 2 tahun, itu hamil lagi. Kesundulan katanya. Sundul-sundul. Kesundulan. Akhirnya dia ya bayar fidyah terus. Nah itulah rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya pernah mengajar di Bu Erna, di Akbid untuk Anfulen ya. Nah, rata-rata D3 yang sekarang kan aturannya berubah ya. Kalau mau praktek kebidanan harus S1. Ya, kemudian rame-rame itu. Ya, dia sudah umurnya sudah sekitar 40 tahun, 30, 50, sudah punya anak rata-rata. Saya tanya, siapa yang ketika hamil dia tetap berpuasa? Rata-rata tidak. Waktu itu Akbid dulu, stikes ya. Ya, stikes Aisyah. Rata-rata tidak. Kecuali 1-2. Saya tanya anaknya bagaimana? Sehat atau tidak? Ya Alhamdulillah sehat Ustadz katanya. Oh iya. 1-2 oke. Tapi menurut jurnal yang saya baca waktu itu. Ya. Mungkin kalau ibunya kuat. Ibunya kuat. Tapi kalau janin yang dalam kandungannya, dia butuh nutrisi yang cukup.
Tidak boleh atas egoisme seorang ibu untuk tetap melaksanakan Ramadan di mana pahala berlipat ganda, kemudian dia tetap berpuasa. Kan ada dalilnya itu. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Walaupun itu sebenarnya ayat waris. Tapi kalau dalam tafsir itu kan al-ibrah bi umumin lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal. Walaupun itu konteksnya waris, jangan sampai anak-anak yang kamu tinggalkan itu menjadi generasi yang lemah karena kamu tidak sisakan harta untuk mereka. Kalau terjadi apa-apa, terus bagaimana? Apakah sekolahnya bisa lanjut atau tidak? Makanya asuransi itu, dulu Ustadz Yunar termasuk tidak setuju asuransi jiwa itu. Saya mau ikut asuransi yang lain tapi tidak asuransi jiwa. Karena memang pahamnya waktu itu begitu, tapi akhirnya juga setuju juga. Untuk keberlangsungan sekolah anak. Ya, anak kita masih bisa sekolah karena ada bapak ibu. Coba beberapa orang yang bapak ibunya meninggal langsung. Terus anaknya ya tidak, bapaknya tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ikut asuransi. Nah, itu sebenarnya aturan dalam Islam. Jadi asuransi yang tentu yang syar'i. Lah ini yang tadi. Jadi dulu orang-orang tua kita itu masih punya sawah. Ya. Nah, sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena sawahnya sudah dijual untuk menyekolahkan kita-kita. Sebagian kita sudah tidak punya sawah. Alhamdulillah saya masih punya. Oma sawah bode. Ya, tempat pengajian kopi ngaji itu. Alhamdulillah. Itu sebenarnya pindahan sebagiannya dari kampung saya. Karena saya orang kampung. Saya suka pemandangan sawah. Ya. Nah, sekarang tidak ada. Nah, jadi makanya itu ayat ini walaupun ungkapannya sebenarnya untuk waris, jangan kamu habisi, sisakan hartamu itu, tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk janin yang dikandung. Jangan sampai nutrisinya, gizinya kurang sehingga pertumbuhannya tidak bagus. Ya. Pertumbuhannya ke depan. Harusnya kan yang benar pertumbuhan ke atas, Bu ya. Karena kita di Muhammadiyah sudahlah. Pakai yang ke depan, berkemajuan. Ya, baik. Jadi itu. Nah, jadi di Muhammadiyah Tarji sudah memutuskan untuk wanita hamil itu bayar fidyah. Nah, kalau misalnya masih ada utang, suatu saat ada yang bertanya, orang tua saya itu meninggal padahal dia masih punya utang puasa. Bagaimana, apakah saya harus melunasi utang puasanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, lunasi. Fadainullah ahakku ayyuqdo. Karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Jadi untuk yang hidup-hidup ini, kalau masih ada utang puasa, segera lunasi. Mumpung masih ada kesempatan dalam waktu 4 hari lagi. Kalau utang puasa boleh dilunasi. Walaupun aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah la yataqaddamanna ahadukum, jangan kamu mendahulukan puasa yauman au yaumain, 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Tapi bagi yang punya utang puasa, lunasi. Ya, itu cara kita. Jadi ini sebenarnya yang dituntunkan, lunasi utang, puasa Sya'ban yang banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding daripada bulan-bulan yang lainnya, kecuali Ramadan. Ramadan itu memang full. Nah, di luar Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, apa itu puasanya? Ya bisalah Senin, Kamis, Bid. Ya, atau berpuasa di selain hari itu. Karena seakan-akan kalau kata Aisyah, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa full. Adapun tradisi yang lain itu tidak ada. Misalnya nyadran.
Ya, iya, nyadran. Nyadran itu apa? Ziarah kubur sebelum masuknya Ramadan. Tidak ada tuntunannya mengkhususkan waktu ziarah kubur sebelum masuknya Ramadan. Tidak ada, dalam hadis tidak ada. Tapi tentang ziarah kubur itu sangat disunnahkan. Muhammadiyah dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu sampai menyebutkan 2 kali 2 hadis yang menyebutkan perintah untuk ziarah kubur. Fazurul kubur, maka berziarah kuburlah. Fa innaha tudzakkirul maut, karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan pada kematian. Besok-besok kita yang dikubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena itu bisa mengingatkan pada akhirat. Besok-besok kita setelah dikuburkan akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Nah, ini pentingnya ngaji itu. Jadi orang kadang-kadang menuduh Muhammadiyah itu anti ziarah kubur. Itu salah besar. Dia tidak baca tarjih. Muhammadiyah memang melarang ziarah kubur kalau sambil minta-minta pada penghuni kubur yang sudah mati. Sampai Muhammadiyah itu dalam tarjih itu mengutip 2 ayat untuk melarang ziarah kubur. Karena dia tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Jadi ini hati-hati ya. Ziarah kubur sunnah, tapi mengkhususkan ziarah kubur pada saat masuknya Ramadan tidak ada sunnahnya. Anda boleh lakukan, Anda juga tidak harus melakukannya. Maksud saya begini, orang tua kita dulu, kiai-kiai kita dulu mungkin mengajarkan tentang nyadran supaya kita tradisi lah. Ya alhamdulillah ada tradisi 1 tahun sekali ziarah kubur. Ke makam orang tua kita, ke makam anak kita yang sudah mendahului kita. Kalau tidak ada tradisi nyadran, mungkin orang tua kita sudah 5 tahun kita tidak pernah ziarahi. Padahal dia yang membuat kita bisa hidup, sekolah, sehingga bisa seperti sekarang ini. Ya. Yang kedua ada apa itu namanya? Oh, padusan. Ya, padusan suara. Ah, itu tidak ada juga tuntunannya. Mandi di sungai bareng-bareng itu tidak ada. Itu katanya bersih fisik sebelum memasuki Ramadan. Saya tidak mau mengatakan kalau tidak ada padusan ini mungkin setahun kita tidak mandi. ya, ya. Tapi tidak ada tuntunannya. Apalagi mandi bareng-bareng, ya. Ya sudah, tidak ada tuntunannya bahwa mandi itu diperlukan kalau misalnya bertemunya 2 persunatan, 2 perkhitanan, berhubungan seks antar suami istri. Kalau bukan suami istri, haram. Bukan jawabannya mandi juga, haram. Ya. Kemudian ya keluarnya sperma, apakah melalui hubungan seks suami istri ataukah tidak? Keluarnya darah haid, selesainya darah haid atau nifas. Nah itu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Satu lagi, maaf-maafan. Maaf-maafan itu sebenarnya juga pun tidak ada hadisnya, tapi sering kita dengar hadis yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, doa Jibril kepada Allah yang didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakia celakalah orang abaikan puasa umat Muhammad bila seorang anak tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang suami atau istri tidak maaf pada pasangannya. Ya, seorang tidak bermaafan dengan tetangganya atau orang dekatnya. Itu tidak ada hadisnya. Bapak Ibu, hadis palsunya pun tidak ada. Hadis palsunya aja tidak ada. Jadi tidak ada itu tradisi maaf-maafan. Yang ada itu adalah jangan mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi tidak juga sampai 1 tahun lebaran itu baru maaf-maafan. Ya.
Nah, ini yang harus kita waspadai, hadis-hadis penyebaran hadis-hadis seperti ini. Yang ada itu ada hadis serupa tapi tak sama. Kalau itu tadi mirip dengan hadis-hadis yang saya akan sebutkan, yaitu doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat mendengar itu amin. Kata sahabat, sami'na katakul salas amin salas marrat. Saya mendengar engkau Muhammad menyebutkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh itu. Nabi menjawab, syaki'a abdun adroka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang, seorang hamba yang menjumpai Ramadan tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan. Celaka. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaut, amin. Ya, jadi dampaknya kepada kita itu adalah kita mendapatkan maghfirah. Disebut juga sebagai syahrun maghfirah. Nah, malaikat sampai mendoakan, celakalah orang yang menjumpai Ramadan tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja, tidak melakukan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, puasa, sedekah. Sedekahnya diperbanyak. Lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Tadarrus, bahkan di 10 hari terakhir iktikaf, supaya dia memahami apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kata mufassir Imam Fakhrur Razi. Apa katanya? Rubbata lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Begitu banyak orang yang membaca Quran, dia tidak sadar Quran itu sedang mengutuknya. Kenapa? Dia baca Quran tapi tidak paham maknanya. Dia baca Quran tapi tetap dia langgar larangan-larangan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Berbuat curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Nah, ini mengurangi timbangan ini. Ya. Dia baca itu tetap melakukan kecurangan. Ya. Makanya kalau di dalam di dalam puasa itu selalu mengandung pelajaran akhlak. Ya, tadi masalah sholat. Kita lihat misalnya dalam puasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan jorok dan melakukan hal seperti itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu, maka Allah tidak peduli puasanya itu. Apakah dia meninggalkan makan minumnya? Artinya Allah tidak peduli itu. Berarti kan kita diminta puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan dahaga. Ada juga yang wa kam min qaim, dan begitu banyak orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih. Tidak ada yang didapatkan dari tarawihnya itu illas sahar, kecuali capek saja. Nah, jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, hadis ini, ayat dan hadis, kita disuruh untuk puasa kita itu semakin memperbaiki diri kita. Ya, jangan sampai puasa ini lewat begitu saja, capek saja, lapar saja, dahaga saja, dari tahun ke tahun sama saja. Ya. Ya, saya di rumah saya sekarang itu, ini nanti malam ada namanya kopi ngaji kawula muda. Ramadan apa ya judulnya itu? Nanti malam tuh judulnya bagus itu.
Kamu, kopi ngaji kamu, saya bilang kopi. Karena judulnya itu anak muda banget gitu. Nanti yang mengisi Ustadz Mahfud ya. eh Judulnya itu nih, Ramadan datang, kamu masih sama, mana main, mana main. Ustadz Mahfud nanti, ya. Jadi cuman capek puasa tapi tidak punya dampak. Nah, makanya harusnya dari tahun ke tahun itu kita semakin baik, semakin dewasa, semakin takwa. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Itu sisi spiritualnya, ya. Jadi silahkan, ini ada waktu untuk kita. Oh, sekaligus saya katakan sedikit tentang hikmah di balik meninggalnya saudara kita, guru kita, teman kita, Ustadz Dr. Musam. Saya sering bilang sama dia, ya, kadang saya curhat, ya namanya kita bermuamalah kan, berinteraksi satu sama lain kan, kadang-kadang ada sesuatu yang ya selencoh. Ya, saya konsul sama dia karena saya melihat walaupun usianya di bawah saya ya ada sekitar 3 tahun, ya, tapi menurut saya dia lebih dewasa dibanding daripada saya. Ya, saya bilang kalau Anda mau melihat orang surga, salah satunya lihat Pak Musam itu. Pengendalian dirinya luar biasa. Ya, bagaimana Ustadz kalau saya menghadapi seperti ini? Saya saja konsul loh. Biarkan aja Ustadz, katanya. Biarkan saja. Suatu saat dia dibegitukan. Apa katanya? Saya biarkan aja. Ngapain saya pikirkan? Tapi harus dijawab Ustadz. Kita yang gemes, dia slow. Dia tidak mau mikir terhadap sesuatu yang bisa menguras energinya. Makanya saya katakan, ya Allah, Anda itu orang surga, betul. Tidak ada amarahnya, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, insya Allah saya katakan, orang ini kapanpun dipanggil oleh Allah, dia selalu siap. Tiba-tiba, hari Selasa saya masih ketemu itu. Dia ngajar karena kan minggu pertama di PAI kan sudah masuk hari ini. Minggu pertama, tatap muka pertama harus ketemu mahasiswa. Untuk kasih arahan, ini yang akan kita jalani, begini cara perkuliahan kita, ini sistem penilaian kita, ya. Dia masuk, saya lihat kita salaman, dia salaman sama Pak Arif Budi Raharjo. Kemudian gimana? Kelihatan memang agak lelah. Saya juga baru tahu dia barusan operasi 2 minggu yang lalu dari Prof. Akib itu. Kenapa dia masuk? Karena minggu pertama harus ketemu sama mahasiswa. Ya, ini masih ada obat katanya. Selasa. Terus setelah itu sore diminta masuk rumah sakit oleh dokter, istrinya maksa. Dia tidak mau. Nah, ini perlu ketaatan ya, ketaatan terhadap dokter ini. Ya. Tapi dia akhirnya mau 1 hari aja ya, karena saya mau tugas ke Sukabumi oleh Dikti. Oke, masuk. Tapi ternyata setelah masuk itu, untungnya dia manut. Langsung hilang, stroke. Ada penyumbatan di otaknya. Langsung meninggal. Tidak lama, saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tidak lama, siang sudah pagi ya, besoknya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu cepatnya ya kematian itu. Saya katakan orang ini orang yang siap. Ya, sudah mempersiapkan dirinya dari awal, tidak pernah ada masalah, bahkan dia suka memberikan solusi pada yang lain. Kok Pak Musam itu kalau misalnya walaupun dia orang dalam sering saya pakai untuk game, fun game. Di Kopi Ngaji saya pakai fun game ta'aruf. Karena jamaah kita sewaktu itu jumlahnya 600, kita mau persaudarakan, jangan sampai ngaji tidak pada kenal. Ini pada kenal nggak sesama ini? Alhamdulillah karena satu kantor.
Jamaah saya 600 waktu itu. Ustadz, ayo bisa nggak mempersaudarakan mereka dalam 1 jam? Kita coba, kita coba. Baru kali itu dipersaudarakan dengan game itu. Karena memang dia orangnya sangat terbuka, walaupun sesama teman, kita mau mengikuti instruksinya. Itu Pak Musam. Saya katakan, ya Allah, manusia sorga. Betul, wallahi manusia sorga. Mudah-mudahan nanti kita ketemu sama itu. Pak Musam di sorga, insya Allah. Ya, nah, cuman masalahnya pertanyaan untuk kita, kira-kira kalau kita mati langsung sorga atau mampir dulu di neraka? Wallahu a'lam. Saatnya tanya jawab. Monggo kalau ada. Kalau ada monggo. Masalah fikih juga, kalau masalah fikih puasa, sholat, ada buku saya, kuliah fikih ibadah, toharo, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ya, ini sampai menghitung zakatnya juga ada, tapi kalau mau yang suka kontroversi, ada di buku saya, sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Dengar-dengar di Mekah nanti ini, tarawehnya itu cuman 13 rakaat. Formatnya 2 kali 5, 10 tambah 3 rakaat. Ada dasarnya. Ya, dasarnya sholatlah 4-3 atau 6-3 atau 8-3 atau 10-3. Ya, dasarnya ada. Dia pakainya itu. Berarti sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Muhammadiyah pakainya 4-4-3, ada juga dasarnya. Ada juga dasarnya 2-2-2-2-2-2-2-1. Ya, ada juga. Duanya 5 kali. Ya. Nah, kita sudah berdebat panjang lebar, ternyata tidak taraweh juga. Nah, itulah yang mungkin dianggap oleh hadis itu eman-eman, celaka yang diaminkan oleh malaikat. Karena ampunannya luar biasa. Coba ya, hadisnya itu kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Asal puasanya dengan dasar iman, percaya 100% kepada Allah dan ihtisaban, semata mengharap ridhonya Allah, bukan dengan niatan yang lain. Misalnya kayak saya ini kan, saya ini kalau habis puasa itu sudah rutin hilang berat badan saya 5-7 kilo. Iya, saya tite ini kurang 5-7 kilo. Nah, cuma masalahnya setelah Syawal saya kadang-kadang kembalinya 5, bahkan kadang-kadang jadi 8 kilo. Ya enggak benar cara hidup seperti itu. Tapi mau bagaimana, suguhan dari jamaah enak-enak. Ya, nah jadi itu tata caranya. Monggo kalau ada tanya jawab silahkan. Mumpung ada yang mau ditanyakan, silakan Bu, Prof. Ya, ya dihitung total saja. Total saja. Total kemudian dikurangi dengan pengeluaran kita, ya. Kemudian setelah itu ya sama saja nanti jatuhnya. Ya, sama saja. Oh, kalau lupa ya tidak dicatat. Ya, namanya lupa karena rufi al-qalam an salasin. Jadi pena itu diangkat dari 3 hal. Salah satunya karena lupa. Bukan melupakan ya, atau pura-pura lupa gitu. Itu lupa beneran. Atau tidak tahu ilmunya. Nah, kalau tidak tahu ilmunya tidak bisa dikategorikan dimaafkan karena dia sudah kategori dewasa. Dewasa dia harus sudah tahu. Makanya ulama itu bilang termasuk usuluddin,
pokok-pokok agama yang harus dipelajari itu masalah akidah, syariah. Itu yang termasuk pokok. Ya, tidak ada orang yang kemudian, oh saya tidak tahu dengan umurnya yang segitu, saya tidak tahu, tidak masuk dalam yang dimakfu, yang dimaafkan. Harusnya dia sudah tahu, karena itu termasuk pokok agama. Jadi tidak bisa, saya tidak tahu, saya bukan fakultas agama Islam. Tidak bisa. Saya bukan fakultas studi Islam dan peradaban. Tidak bisa. Ya, kita sebagai orang beriman harusnya, makanya orang mu'allaf itu tidak boleh mu'allaf selamanya. Iya, kalau mu'allaf awal-awal dia maafu, dimaafkan. Tapi kalau mu'allaf, saya masih boleh dong tidak hafal Al-Fatihah, masih boleh dong tidak mengaji dengan benar, tidak bisa. Ya, 3 tahun saja. Ya, batasan 3 tahun sebenarnya fleksibel aja sebenarnya. Masa mu'allaf sepanjang masa terus dia kalau sholat gitu tidak perlu membaca Al-Fatihah? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Jadi tidak bisa terus begitu. Ya. Baik, ada yang lain? Monggo. Kalau ada. Wah, ini kayaknya sudah pada paham ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Seringkali ada pertanyaan begini. Mungkin saya tidak tahu. Anda kalau sholat di rumah berapa rakaat tarawihnya? Nah, pernah mendengar enggak? Siapa yang bangun sholat malam dan mengikuti imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamu lailah. Mengikuti imam sampai selesai dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Pernah dengar itu? Saya perdengarkan. Itu hadisnya sahih. Cuma masalahnya kadang-kadang ini yang jadi masalah. Di kampung Anda itu ada nggak sholat malam? Bangun tengah malam berjamaah. Di mana Pak Arif? Oh, At-Taqarrub Ganjuran. Jam berapa mulai mereka bangun? Oh, itu yang sunnah. Kalau awal waktu tetap ada. Oke. Itu yang sunnah. Dua pilihan. Kayak di Mekah, kayak di Madinah. Bagi yang susah bangun untuk di akhir malam, sholatlah di awal malam. Bagi yang bisa bangun di akhir malam, maka bangun di akhir malam itu lebih utama. Lebih afdol. Ya, karena kata Nabi SAW, ya itu lebih afdol. Ya, itu dalam bab ini. Kalau di akhir malam. Nabi SAW sebenarnya tidak pernah sholat taraweh. Taraweh loh ya, qiyamul Ramadan di awal malam. Tapi kenapa kemudian ditradisikan? Itu mengambil rekomendasi keringanan dari Umar bin Khattab. Ketika dia menemukan banyak sahabat di masa kekhalifahannya yang sholat di awal malam. Boleh nggak sholat di awal malam taraweh? Boleh. Yang penting setelah sholat Isya. Boleh. Cuman lebih afdol di akhir malam. Di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, separuh waktunya itu ternyata di akhir malam. Separuh waktu yang lain, Umar sholatnya tetap di akhir malam, tetapi dia menghimpun orang-orang yang sholat malam di awal malam, ada yang mengimami. Jangan sholat sendiri-sendiri. Makanya dia suruh ngimami. Itu pada masa Umar bin Khattab. Apa perintahnya? Ihda asyara rokaat. 11 rokaat. Yang mengatakan Umar yang memulai 21 rokaat itu hadisnya dhaif.
Yang menuduh Umar 23 rakaat itu hadisnya dhaif, lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata menurut Aisyah maksimal sholat malamnya hanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu fikihnya. Muhammadiyah mengambil yang 11 rakaat. Ya. Cuma masalahnya ada ustadz yang mengatakan ya karena sebagian di kampungnya tidak seperti kampungnya Pak Arif, tidak seperti kampungnya Kota Gede. Yang di sana ada 2 gelombang. Di kampungnya hanya 1 di awal malam. Nah, sehingga ada curhatan seorang ibu, saya sudah biasa sholat malam, tapi datang Ramadan, tidak ada yang sholat malam di akhir malam itu yang di kampung saya. Padahal saya mau kebiasaan bangun malam saya tetap terjaga. Terus saya ikut pada awal malam, tapi 8 rakaat. Terus ada ustadz yang ngomong, siapa yang bangun malam, lalu mengikuti imam sampai selesai, dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Mau dapat pahala semalam suntuk walaupun sholatnya di awal malam, mau ikuti imam sampai selesai. Dia tidak mau kehilangan kebiasaan bangun malam di akhir malam itu, di waktu yang terafdol itu. Dia bingung. Saya katakan sebenarnya tidak apa-apa, karena sababul wurudnya hadis itu munculnya di akhir malam. Tahu nggak? Itu munculnya di malam ke-26. Bukan di awal malam. Kalau di akhir malam munculnya, Abu Dzar bilang, ya Nabi, kan Nabi itu kadang-kadang begini sholat malamnya. Malam ke-21 muncul, malam ke-26 sholat di rumah, malam ke-23 muncul lagi mengimami sahabat. Malam ke-24 menghilang lagi, dia sholat di rumahnya, sholat malam. Setelah itu malam ke-25 muncul lagi. Nah, Abu Dzar mewakili teman-temannya, dia bilang begini, Nabi, alangkah indahnya jika kamu selalu membersamai kami di sisa-sisa Ramadan kami ini. Mereka mau diimami oleh Nabi SAW, bukan oleh sahabat. Apa katanya? Ya, muncul hadis itu. Siapapun yang bangun malam mengikuti imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Itu artinya apa? Tidak harus saya yang mengimami. Yang lain juga asal Anda ikut sampai selesai. Tapi itu kejadiannya sudah di akhir malam, bukan di awal malam. Paham maksudnya? Kalau di awal malam masih panjang waktunya. Ibu ini curhat, tidak mau dia itu kehilangan kebiasaan. Kalau orang sudah biasa bangun malam, itu seakan-akan di dalam tubuhnya ada jam waker, jam 3 dia bangun. Coba saja. Memang awalnya agak dipaksa-paksakan, paksakan, akhirnya menjadi habit. Nah, dia maunya itu. Jadi bagaimana Ustadz? Tidak masalah. Anda ikut 8 rakaat di awal, 3 rakaatnya nanti di akhir. Di rumah saja sambil Anda masak-masak untuk keluarga Anda ketika dia pulang dari sholat malam bersama Nabi, bersama imam yang lain. Begitu caranya. Ya, sering saya suruh mahasiswa saya, coba berapa rakaat sebenarnya jumlah rakaat sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penelitian hadis itu, Ustaz. Ya, di buku ini sudah saya cantumkan. Ya, alhamdulillah bisa tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, dan mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan berikutnya dan bisa mendapatkan ya menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bertakwa sebagaimana kata Allah la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.